Arwah mun reng tua tak belas ke anak. Madu iya can hitungna. Ruah eman numpak bal gedebeh, eman numpak jeren, anane penonton. Cek teken. Eke ding bi Lukmanul Hakim. Balik. Ay cong kaki senumpak cong. Akhirnya anaknya yang menunggangi. Lukman Al-Hakim yang memegang kendalinya. Era sering pole. Arwah mun anak kurang ngajar. Emane penonton. Tadi apa kok laku? Anan man nyaman pak numpak. Tadi bener. Ya akhir dua penapan tak panjang lebar. Mai congong ke ceng gunceng. Salah. Arwah mun orang kurang ngajar. Tak beles sekali nih. Serbel gede benih keni keduain. Salah. Tak panjang lebar Lukman Al-Hakim dengan putranya itu toron. Teh tompak bel gede tonton. Arwah mun reng gendeng andi bel gede teh tompak. Dia remah sejenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Fabillahi hawli wa i'tisami wa quwwati wa ma liya illa satruhu mutajallila fa ya rabbi antallahu hasbi wa quwwati alaika i'timadi dhari'an mutawakkila. Yang kami hormati para hadirin wal hadirat, anggota Majelis Taklim Sadar Waras yang kita sebut MSW, juga yang kami taklimi Ketua Umum Majelis Sadar Waras Kiai Haji Ahmad Hasan Jauhari, dan juga yang kami hormati Bapak Hafid RT 5 dan segenap jajarannya, dan juga yang kami hormati segenap panitia pelaksana acara di malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis yang insya Allah majlis seperti ini majlis yang penuh dengan barokah, majlis yang penuh dengan manfaat, sehingga kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Salat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokah solawat yang selalu kita lantunkan di kesempatan pada malam hari ini, kita semua kelak menjadi umat, menjadi orang yang beruntung mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Dan kula nyoba cak Indo kemarin mun kira tepak pakai buru ka Madura kemarin nangki. Siapa nih kak ciliaki ke lauk kada aja corak reng Madura kapi. Tinggal bahasa corak coni ten kula. Keng beda sitong mungkin beda Pak Ayon ki. Makin Pak Ayon. RT nikah tak ngerti cak Madura. Dadi mun ten kulang hu cak Madura, sampun aku ber Pak Ayon atanya kesipul. Apa arten? Jadi malai Pak Ayon tidak sia-sia hadir ke majlis, maka insya Allah kami akan menggunakan bahasa Indonesia ketika saya sudah tidak mampu buru ke Madura. Okay. Para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, alhamdulillah sangat bangga kami melihat saudara-saudara yang ada di Malang Raya ini, walaupun tertatih-tatih, terkadang full satu gang, terkadang cuma kayak nonton ondel-ondel, okay. Sakoni mereka kasih datang. Okay. Tapi ternyata teman-teman, saudara-saudara, bapak ibu yang ada di Malang Raya ini, alhamdulillah sepertinya dalam satu minggu, dalam satu bulan sering dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan majlis atau kegiatan-kegiatan ilmiah seperti ini. Itu pertanda bahwa para bapak, para ibu
sekalian itu adalah orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala didorong, oleh Allah Subhanahu wa taala dibisiki untuk senantiasa menghadiri majlis yang barokah, majlis yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Namun bagi kita yang menghadiri majlis, entah itu MSW, entah itu majlis bulanan, mingguan, apapun itu, baik itu muslimat, apapun itu, selama itu majlis terkandung kegiatan yang baik, maka harus dibekali dengan aturan. Karena memang majlis ilmu itu adalah majlis yang mulia, sehingga orang yang hadir ke majlis tersebut harus dengan aturan. Apabila kita menghadiri majlis yang ceramah dari Habib dari Yaman, yang ceramah Habib dari Jakarta, namun tidak dengan aturan yang ada, maka orang yang menghadiri majlis tersebut dikhawatirkan hanya menghadiri majlis dan tidak membawa pulang kebaikan, pahala dan barokah. Oleh karena itu, karena melihat teman-teman yang di Malang, saudara-saudara sekalian sering menghadiri majlis seperti ini, maka ingat beberapa hal. Yang pertama, aturan kita menghadiri majlis itu harus jaga hati kita. Ketika kita menghadiri majlis apapun, selama itu majlis yang khair, majlis yang positif, kita harus menjaga hati kita, menjaga dari mengomentari sesuatu yang bukan hak kita. Contoh, alhamdulillah barusan ceramah agama oleh Kiai Agil cukup sempurna dan luas, dan kelihatannya teman-teman pada puas. Kemudian saya datang. Lalu kemudian ada yang hatinya berbisik, mak deh ceramah nih minta share kok. Leceng apa nih? Engki, aduh, mun se MSW RT anu saya ceramah make Hamid. Nyaman nah, tinggal dia sabar ya. Semenikah. Ketika kita menghadiri majlis, jangan pernah mengejudge atau menilai orang pemateri atau pemateri yang membawa ceramah. Tugas kita hanya mendengarkan. Selama apa yang disampaikan adalah baik, kita serap. Kalau memang yang disampaikan tidak baik, ya kita abaikan. Itu tugas kita. Alhamdulillah, kita dengarkan apa yang disampaikan. Sebab jangankan memang mengerti apa yang dibahas, sekalipun tidak mengerti apa yang dibahas, di sana ada barokah. Di sana ada pahala. Jadi apabila kita menghadiri majlis, kalau bisa jangan ngobrol. Kebenaran Ibu Dian Abdul Rami. Nengki. Jangan ngobrol, dengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri atau penceramah. Suka atau tidak suka, mengerti atau tidak mengerti, agar supaya barokah di majlis itu benar-benar utuh dibawa pulang. Sehingga segala dosa diampuni. Itu didengarkan. Husnul Isra. Jadi ketika kita mengaji, mendengarkan pengajian, kalau bisa kurangi komunikasi kita satu sama lain. Fokus mendengarkan apa yang disampaikan. Jadi maaf, apa yang disampaikan Kiai Agil barusan, kalau kita tidak konsentrasi, bisa dikatakan hampir sia-sia. Benar, pahala majlis tetap ada, tapi barokah yang secara utuh itu tidak bisa didapat. Itu yang pertama. Tugas kita ketika menghadiri majlis taklim itu harus menjaga hati kita dari menilai orang yang berceramah. Sering biasa, wah, aro bahasa Indonesia tak nyaman tiap gere, tayah, orang di moro tak tahu, apa tarasan nanti tiba aduh lah macam nak kena lagi. Itu yang pertama, harus menjaga hati. Yang kedua, tugas kita ketika kita menghadiri majlis,
Tugas kita ketika kita sedang mengaji itu adalah apa yang dibahas, apapun yang dibahas, ilmu yang dibahas sekecil apapun, kita tetap harus konsentrasi dan menghargai apa yang disampaikan. Karena laisa min ahlil ilm, bukan dari golongan yang pencinta ilmu ketika kita mendengarkan suatu pembahasan dan kita mengabaikan. Cek kalau apa tahu wudu ria, engkau mulai keluar dimbu langsung wudu. Cek lah kalau kun bajang ria, engkau benari ben malam lah bajang, apa saya kedingakin. Nah, bahasa atau perasaan yang seperti itu bukan bahasa dari orang yang ahli ilmu. Tetapi kenapa saya sampai aki, perangaki, apa deh? Oh iya, lapi api onggu mak, mak kita ngerti. Makilah cek tahun onggu. Itu namanya tata cara, tata krama ketika kita menghadiri suatu majelis atau pengajian. Tetimun panjenengan iki dan kula bercerita masalah pribadi. Alhamdulillah Madura di Desa Batu Kalangan setiap setengah bulan satu kali, setiap 15 hari satu kali. Di sana ada majelis muslimat At-Taubah namanya yang dirintis oleh Kyai Hamid, dan alhamdulillah sepertinya di Malang juga ada At-Taubah. Asal muasalnya di Batu Kalangan. Nah, setiap kali saya mengisi di At-Taubah, saya medem. Teti apa-apa kula mak medem. Beni kula keng ciripen. Kula kan medem. Mun ceramah ternyata pas ibun pojo awayan. Duh, udah melangkor. Mamong tadi medem sekali. Dan bang nabang ikhlas. Malai kenapa? Dikarenakan lapangan kadang orang kurang respect cepon yang semakin. Jadi harus ada komunikatif atau ada hubungan batin antara pendengar dan penceramah. Jadi panjenengan mun hadir ke pengajian perengaki. Make bareng secek pentra panjenengan perengaki. Itu namanya ahli ilmu. Itu namanya orang-orang yang mencintai ilmu. Saya fardon wudu bede menem. Jadi cara na wudu reda iya. Panjenengan jangkok lah tahu. Cek ngucak sepenikah perengaki. Apa boleh kita manusia terlahir ke muka bumi ini dalam keadaan bodoh. Kita terlahir ke muka bumi dalam keadaan bodoh. Keluar dari rahim seorang ibu dalam keadaan bodoh. Mak jengken melihat pentol, melihat cilok. Ngolok bapan tak oni. Nampu bolin. Papa. Mikir. Kan kapan ngocak papa? Yolok maman. Mama, iya tangan anak ngocak papa. Terus penikan. Tak oni ngocak papa lekah. Pernah boleh apa dah? Kita terlahir ke muka bumi itu dalam keadaan bodoh. Sehingga ketika kita mulai belajar agama, belajar sholat, belajar wudu dan semacamnya dan seterusnya, sering terjadi tata cara pelaksanaan yang salah. Karena memang dari kecil kita sudah terbiasa melaksanakan tata cara yang salah, sampai tua pun terkadang kita melaksanakan sholat sesuai dengan kebiasaan dari kecil. Oleh karena itu ketika kita membahas sholat, saya orang munafajengah atakbir angka tanah. Nih contoh nih kah. Orang mun apa aja ngah, mun atakbir angka tanah. Yang keadaan apa? Sedajan uning cepon. Alhamdulillah sedajan uning penikah. Tahu sabalin dari mun apa aja ngangkat tanah, tahu sabalin. Tapi ternyata sering pelaksanaan kita di lapangan itu tidak sesuai dengan tata cara yang sudah dianjurkan oleh ulama. Ketika kita sholat Allahu Akbar, posisi tangan kita, jari jemari kita itu disetarakan, disejajarkan dengan daun telinga, ben kopeng. Dan kula ben panjenengan, Allahu Akbar. Menikai lapangan. Berarti ketika kita membahas tentang itu hal yang penting. Jala korofajang, jangan pernah meremehkan pembahasan ilmu. Terus, kapan fajang Allahu Akbar asan dekep, oning saja langsung. Tapi ternyata tata caranya kadang kita mengabaikan tata cara yang baik. As-samunesan. Salat kita seandainya kita salat Allahu Akbar tidak mengangkat tangan, itu sah salatnya.
Tapi ketika kita melaksanakan sholat dengan tata cara yang sudah diajarkan oleh ulama, maka pahala dari sholat, barokah dari sholat itu akan utuh dan sempurna. Ketika abajang asan dekep di rumah. Di rumah asan dekep coba. Layar lagi di rumah. Ternyata asan dekep dan kuleban panjang saja tidak sesuai dengan yang diterakan oleh aturan. Kelanon, mon asan dekep nikah. Jadi ada yang menganjurkan enggak? Menganjurkan. Dan kadang apa aja enggak menikah. Jadi ketika kita membahas tentang ilmu, kita dengarkan. Itu aturan aturan kita menghadiri majelis harus benar-benar mendengarkan sebaik-baiknya, fokus dengan apa yang disampaikan. Itu yang kedua. Aturan kita menghadiri majelis taklim atau pengajian. Yang ketiga, ketika kita mendengar pembahasan di dalam pengajian atau majelis taklim, apabila itu tentang hal yang baik, kita punya kebiasaan buruk. Ketika kita mendengar di dalam pengajian atau majelis taklim di dalam ceramah membahas tentang hal yang buruk atau hal-hal yang berbau dosa, itu kita juga punya kebiasaan buruk. Apa? Ketika kita mendengar sesuatu yang baik, mate panika kretek. Saya nggak reng. Orang kita menjadi manusia itu harus sholat malam agar supaya kita sukses. Pas ngocak lematen, menangkok reng lah lako. Aduh, kita tuh mana lako? Cek semenikah, cek nyari korban. Haram tusah pada bangakan teking mata orang mun arasanan orang pas ngocak mun kok ceta teman arasanan le mun pipi di laur corak cek karo cek benar tetangken cek sebenikah jangan apna penyaman kelu anilai orang congo aben. Ketika kita mendengar di dalam satu ceramah hal yang baik, tanyakan pada diri kita sendiri, apakah aku sudah melaksanakannya? Apabila sudah, alhamdulillah. Apabila tidak, ayo kita coba sekalipun hanya satu kali. Ketika kita mendengar sesuatu yang negatif, yang berdosa, yang hal-hal maksiat semisalnya di dalam satu ceramah, tanyakan pada diri kita sendiri, apakah aku masih melakukan itu? Orang tak oleh arasanan, tak oleh abentan bele tetangken, tak oleh alai nilayan orang. Tanya ki kabe, engkau bagi arasan, engkau bagi abentaur, engkau bagi kenceng adu orang. Mun ternyata itu masih kita lakukan, saatnya kita berhenti, perbaiki diri. Alhamdulillah, apabila kita ingin menjadi orang yang sukses, sukses dalam urusan dunia ataupun sukses dalam urusan akhirat, alhamdulillah barusan sudah disampaikan. Tadi sudah disampaikan oleh Kyai Agil, salat. Salat itu adalah anugerah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Salat itu pelaksanaannya ringan. Salat itu dalam 24 jam kita sering bertemu dengan salat. Namun ternyata salat adalah salah satu ibadah yang sering kita abaikan. Itu salat. Fasta'inu bis sabri was salah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita apabila kita ingin melakukan sesuatu agar kita sukses, maka kita harus bersabar dan laksanakan salat. Masalahnya ketika kita melaksanakan sholat, saya sudah sholat kok kayaknya masih macet-macet. Cek tanya aki macet deh, tanya aki aja nah. Hoso apa aja? Engki alhamdulillah hoso. Dari mah hoso. Allahu Akbar. Engkau kemarin terkonan sorry deh kini mana? Waladhdallin amin. Nah sorry masalah kalau semua. Apa entah lematen? Hoso apa? Lalu bagaimana kita akan mendapatkan barokah sholat kalau pelaksanaannya seperti itu? Jadi jangan pernah meremehkan, jangan pernah menilai materi yang disampaikan oleh penceramah. Yang ketiga, ketika kita mendengar tentang aturan,
kita mendengar tentang suatu ibadah, jangan pernah menilai orang lain. Tanyakan pada diri kita sendiri. Yang terakhir, aturan kita ketika kita menghadiri suatu majelis harus ada niat dan tujuan yang jelas. Innamal a'malu binniyat. Rasulullah SAW bersabda bahwa segala sesuatu pengamalan itu ada niatnya. Kenapa, boy? Dan niat harus diniatkan ikhlas lillahi ta'ala. Apapun, paling kerokun ngicok saya tak usah niat. Niat kau lengi ngicok kesewa kap lillahi ta'ala tak usah. Tak lillahi ta'ala. Pakun niat kau lengi ngicok akan tak ada. Kelakuan maksiat tak ning niat lillahi ta'ala. Tapi kelakuan selain, selama itu bukan maksiat, walaupun hanya berdagang, apabila kita niatkan dengan baik, setiap detiknya itu berbuah pahala. Acual cilo, Bustami, main ke Matura, tak bisa sibuk secilo. Ara apa bus? Mon cilo bingkoi tinaki, lo celok kapi deki. Jadi tanda toron Bustami. Mun tak teloyotek, tanda hanya gara-gara cilo. Tapi karena niatnya baik, niatnya tulus lillahi ta'ala. Ara apa mengatakan, kenapa kakek aculan cilo? Ya untuk pendapatan. Apabila pendapatan ada walaupun hanya satu hari 10.000, itu lumayan untuk nafkahi anak istri. Itu pahala. Setiap detiknya pahala. Bahkan ada dosa. Diceritakan oleh ulama, ada dosa yang mana dosa itu tidak bisa dihapuskan kecuali dihapus dengan jerih payah seorang suami yang berjuang menafkahi anak istrinya. Cura tak ngerti mencak bahasa Indonesia reng-oreng. Bada tusah. Cek ko besan tingcak maturang. Kok abek apa luan tingcak Indonesia. Kita kok mandeman. Bada tusah. Tu sejirinya tak kira sepora bi Gusti Allah Ta'ala. Mun tak tele bada pereng lesoh. Seera saaki bi lake. Sedi melake gila lesoh nyari napakan anak bini. Mun tadi bini siapa sih napakan lah? Anak orang. Bini noreng, nengki. Tapi abi ini, tinggal abi ini, abag bangal maafan tahu nih kama, oke. Abag dapat ya, oke. Tapi penamanya Astagfirullahaladzim. Nengki. Tapi alhamdulillah, tantretan sebeda emalang, kak kan tu benih keng tar sang musang ada lakon ematura. Sedajan minangkah usaha kang kui abadin anak bini. Niat yang tulus, langkong-langkong di dalam kebaikan, hadir majelis taklim, hadir rutinan yasinan, hadir reunian, hadir kumpulan ini, kumpulan itu, semuanya yang berbau agama. Itu diwajibkan ada niat yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari tetesan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah pedulikan omongan orang lain. Apabila kita hanya terpaku dengan bahasa orang lain, komentar orang lain, kita tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Karena apa? Karena manusia itu punya karakter yang sama. Apa? Karakter yang sama. Selalu pandai menilai orang lain. Dan karakter buruk kita, apabila kita biarkan, kita sering menilai buruk kepada orang lain. Sekalipun tampilannya baik. Bada Bustami boleh cek karena ini ngomong Bustami. Ya mon ma imam perasaan imam iwa berkaki mamam. Jadi imam tar ke pengajian. Demak ke tar ke pengajian. Era Senin. Demak ke antara ke koloman. Era Senin. Demak ke antara ke yasinan. Era Senin. Nikah. Mun keng abenta orang seera sen jarang kulit cetak sain kencing kebenta bi orang. Tak laku orang. Karena memang seperti itu. Pun make panjenengan atau orang penikah tak kira bener ya bercerita.
Si tong bukti cak lamun manusia menika tidak bener orang. Ongkula kan. Manusia tidak bener orang. Si abajang pulan abajang, si apa Senin Kemis pulan si apa Senin Kemis, si tak abajang sekali masa. Ada bener mak. Nika contoh, beda cerita, ada satu cerita yang diceritakan atau dialami langsung oleh Luqmanul Hakim. Ada sosok seorang ayah yang senantiasa memberi nasihat kepada anaknya, namanya Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim kali itu dia pergi ke pasar suatu hari, suatu ketika dia pergi ke pasar menunggangi belgedebeh cak maturan kiri makai agil keledai menika sejenis jeren, sejenis kuda cuman lebih kecil. Keledai itu diibaratkan tunggangan tompaan setak mewah. Isabek motor pickup. Isabek sing ngalaman di pickup. Mulan di Mercy ku wah. Make kita ke Mekah kok cak katuan. Ayo katuan terus katuan. Mon Mercy. Mon pickup enak tinaki. Nih kampon manusia enggak menikah. Nah, akhirnya Luqman Al-Hakim itu ceritanya menunggangi keledai tadi dan diiringi oleh anaknya tonton. Bianan tonton. Lebar setin orang. Rasanin aruwaro mun reng tua tak belas ke anak. Madu ya kan hitungna. Ruwah eman numpak belgedebeh, eman numpak jeren, anane penonton. Cek teken. Ding bi Luqmanul Hakim. Balik. Cong kaki senumpak cong. Akhirnya anaknya yang menunggangi. Luqman Al-Hakim yang memegang kendalinya. Rasain pole. Aruwah mun anak kurang ngajar. Ane penonton. Tadi apa ku laku? Anan man nyaman pak numpak. Tadi bener. Ya akhir 2 penapan tak panjang lebar. Mai congong ke ceng gunceng. Kisalah. Aruwar mun orang kurang ngajar tak beles sekali nih serbel gede benik keni keduain. Salah. Tak panjang lebar Luqman Al-Hakim dengan putranya itu toron. Tompak belgede betonton. Aruwa mun reng gendeng andi belgede betek tompak. Derema sejen. Manusia nggak menikah. Tanda bener orang. Si abajang puan abajang senaku tasbih puan naku tasbih. Tinggal abak korogut ngonggut dugar-dugar kisah. Aruwa mun laken se anu sedede apa? Tak tu mana laku wah. Anu korogun ngonggut korokan dek mata dek rokon tetangken. Keserasnya. Lakin beriman keman. Seperti kampon. Nah, ketika kita mau hidup dengan hanya mendengarkan komentar orang lain seperti itu, kita tidak akan bisa berkembang. Pon terus ke majelis hadir. Kenapa hadir? Aktif. Kenapa boleh dalam kebaikan? Karena ada pepatah Arab, ridon nas ghayatun la tudrak. Kepuasan dari seorang manusia. Keridoan dari seorang manusia, ghayatun la tudrak adalah puncak yang tidak bisa digapai. Waridallah ghayatun la tutrak. Adapun keridoan dari Allah adalah puncak yang tidak bisa diabaikan. Mon pamatura, cereng maklum reng takalangan reng kro om du ngerti kata-kata engki. Kita engki kan lu nah. Jadi malah tak sia-sia aja sebagai buruh. Arten mun pancin renan manusia barang saya tak bisa ikole. Kan sebagai buruh. Saya tonton pulan saya tonton, saya tompak pulan saya tompak. Tanda bener. Mun ator akan renan manusia tak kira renan manusia. Pulan saya bagus, saya meleng pulan saya meleng. Tapi waridallah ghayatun la tutrak. Tapi mun nyari keridoan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap keridoan dari Allah Subhanahu wa taala adalah puncak yang saya tak bisa tak kalah. Kudu terus begenteng niat, kudu terus ala ko kebagusan, kudu terus ala ko ada geng usaha penapa. Iki alhamdulillah. Mereka binian tak ada sedih kalangan niki. Tak ada. Mun kalangan mereka binian biasa tete tenggang gesah. Engki mereka senete mama nete. Terus lagi, sepenting ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka fadrik ma la yutrak watruk ma la yudrik. Atau ma la yudrak. Ayo abaikan
sesuatu yang tidak bisa digapai, lah cekir pikiran manusia, lah torot pancan, sepenting terus. Dan ayo kejar apa sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala koncin ridon Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beda ceretan orang apa aja yang tak buambu. Siang malam dia kesibukannya hanya sholat, zikir, sholat, zikir, sholat, zikir. Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah zat yang tidak pernah merasa bukan belas kasihan, balas budi, tidak. Tak beda engkau munafajang pangeran keperotangan ngako, enggak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala qiyamun binafsih, tidak pernah hajat, tidak pernah butuh terhadap ibadahnya seseorang. Tak beda kapan orang semalang tak apa yang Allah Ta'ala bangkrut, enggak. Tapi justru mun orang semalang tak apa yang orang semalang pun kesebangkrut. Oleh karena itu, sekalipun kita sering melakukan ibadah, akan tetapi tujuan kita tidak jelas, dikhawatirkan ibadah itu tidak berbuah ridho Allah. Ketika sudah ridho Allah sudah tidak bisa kita dapatkan, maka jangan pernah berharap kita bisa memasuk atau bisa masuk ke dalam surga Allah. Artinya tengku leben pancenan saja pon tore bismillah. Kenapa? Si acula kenapa bismillah niat apa bagus. Mun beda orang apa jang aniat maka baja ngasa. Mun beda orang acual cilo karena memang puampuna karo emalang cilo engki hiten karo cilo ben pentol madura mun cilo beda kacang pentol tada kacang makna peranan si tak pada nyaman engki tapi mun acual cilo make tak aniat deh tak dosa. Contoh, keng la acual, ya penja keng koro kuning malah kok la berdesekakan apa narifan malam bentang anak tang bini. Tapi mun niat hindillahi ta'ala kok keng malah tak ngicok, kakek tut aro genceran roke. Keng apa? Jangan meni koro tut melolo. Engki koro kare celok mendeki ini kah. Ini kate kenapa? Alhamdulillah. Dan kula dari gelap ini kesenang. Toron di atas ki buru. Yater Pak RT menika Pak Ayon kiri yater dan kula kanto. Ngetelak diri aja sekoni orang. Kula mate make pas koroko pengen sebiki. Kok apa kuna pengajian lah. Peneka banyak geluh. Malah kula sering pengajian kula bahkan saben marek juga. Ulang apa boleh. Pertemuan MSW yang akan datang panjenengan semua bawa bantal. Bawa guling, bawa selimut. Tedung. Kenapa tedung? Pakun oleh kenceren. Kenapa boleh lah ngidingaki. Kenapa boleh lah ngerti. Kenapa boleh lah niat bagus. Ken masuk menikah. Kisah beda pak bapak ya atas kisah. Mecek ban. Kisah tak sengaja kisah. Ngidingaki pengajian. Oleh barokah. Barokan pengajian. Jadi tak ada cerita rogi masuk ke pengajian menikah. Kenapa boleh Pak Ayon? Pak Ayon tidak ngerti apa yang saya sampaikan dari tadi. Pahalanya tetap dapat Pak. Jadi artinya mau ngerti atau tidak sering-sering hadir MSW Pak. Alhamdulillah Masya Allah. Jadi kaget toh. Alhamdulillah barokah dan kulaban pancenan setiaja. Kak dinto barokah umur nyaman. Barokah umur, andi kesempatan ekiba kebagusan. Percuma odik 1000 tahun mun karo ngunggut esar pasar kisah. Tada kesempatan hadir ke pengajian kento. Keng saya ngak pasar jak tina aki. Mun pasar tina aki. Ni sersipul sajula saya kuring tak nemu sayur. Saling membutuhkan. Jadi ngak menikah. Odin tunya terus aki. Seaculah seada kengah. Jak sampai bangkrut. Jak sampai mundur. Mun pancenan mundur tada sealakwah. Ting tada sealakwah. Sedajan macet. Ting macet ibadan bisa macet. Panjenengan sepenika juga mun panjenengan tak alakoh. Engki kadang kajareng tak ngakan searing ngeter to order masih apa aja ngecepon. Tapi mun panjenengan alakoh andi pemasukan iki ngakan kenyang betes tenyeng bisa apa aja. Jadi itu artinya apapun yang panjenengan lakukan itu semuanya akan berbuah pahala. Amin Allahumma amin. Cukup engki.
Cokop. Bang bicara orang cek tangi di ngaki begele. Pon cokop. Mun bid abid geluh. Saya pemasok gelek ngeluar boleh mak. Jadi man kayak manin. Iki mana tak buk boleh ke saya ceramah penikah. Engki pon cokop. Ngarap dak Gusti Allah Subhanahu wa taala berokan pengajian, berokan silaturahim, berokan kebaikan sebadai malam kadin toh. Mantar dan kula ban pancan setaja berarti orang seontong tunya akhirat. Saya selamat tunya akhirat. Mantar epringna kesuksesan bi Allah Subhanahu wa taala, epring lancar rezeki bi Allah Subhanahu wa taala, berselamat jauh di setajan penyakit, jauh di setajan musibah kesusaan. Dan kula ban pancang setaja tantretan saya tak sempat hadir juga doa aki mantar barokan majelis kadintoh ekau lebi dan kula ban pancang setaja amin Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.